Sodako itu nggak apa-apa, nggak ikhlas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, saya ulangi sekali lagi. Sodako gak ikhlas, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sodako ikhlas, gak penting. Yang penting banyak. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk support channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas ceramah Ning Umi Laila yang menyatakan kalau sedekah itu tidak perlu ikhlas, yang penting banyak. Nah, kita simak videonya langsung kaum muslimin. Sodako itu nggak apa-apa, nggak ikhlas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, saya ulangi sekali lagi. Sodako gak ikhlas, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sodako ikhlas, gak penting. Yang penting banyak. Loh, kok gitu Neng? Kalau nggak ikhlas gimana? Nanti nggak diterima. Diterima. Jadi gini Bu, konsep sodako itu memang awalnya nggak ikhlas. Dipaksa, misal saya nggak ikhlas, ya Allah sodako 100.000, paksa 100.000. Setelah itu sambil belajar ikhlas. Sama halnya jenengan ketika sholat. Mbak, nggak sholat Mbak? Enggak, saya nggak sholat karena nggak bisa khusyuk. Menunggu khusyuk lo kapan? Paksa sholat sambil belajar khusyuk. Sama sodako, paksa sodako sambil belajar ikhlas. Tapi tak lihat orang sini insya Allah loman-loman semualah. Karena orang medit itu punya ciri-ciri tertentu. Apa ciri-ciri orang medit? Pakai kerudung kuning. Baiklah kaum muslimin, jadi di sini Ning Umi Laila melakukan kesalahannya. Beliau mengatakan sedekah tak perlu ikhlas, yang penting banyak. Ini jelas salah. Kalau gini berarti orang yang pamer ketika sedekah itu dibolehkan asal banyak. Dan kebalikannya, berarti Ning Umi Laila ini secara tidak langsung menyebut orang yang sedekahnya sedikit tapi ikhlas itu gak boleh. Padahal kalau memang orang itu orang yang kurang mampu tapi ikut andil dalam bersedekah, ya gak apa-apa dia bersedekah walau sedikit. Ya saya tahu niat Ning Umi Laila baik tapi kata yang digunakan salah. Lagian apa susahnya sedekah ikhlas itu apa? Kita tinggal sedekah secara sembunyi-sembunyi itu sudah ikhlas insya Allah. Dan arti ikhlas itu artinya berbuat karena Allah ya. Bisa jadi kita nggak suka keluarin 100.000 untuk sedekah, kita lebih suka buat beli bakso misalnya. Tapi kalau kita paksakan hati kita itu untuk bersedekah, asal 100 Rp itu kita sedekahkan secara sembunyi-sembunyi itu sudah terhitung ikhlas. Sama seperti sholat tahajud, walaupun kita ngantuk tapi kita paksakan diri untuk bangun, yaitu termasuk ikhlas. Jadi yang dilatih itu bukan ikhlasnya tapi rasa cinta kita terhadap ibadah yang kita kerjakan. Karena kalau kita nggak ikhlas, kita ibadah karena ingin dunia, ingin pujian orang, ya ibadah kita tertolak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, orang yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid di jalan Allah. Lalu dia didatangkan, kemudian Allah memperlihatkan kepadanya nikmatnya, maka dia pun mengenalinya. Allah berkata, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Orang tersebut berkata, aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Lalu Allah berkata, engkau dusta. Akan tetapi engkau melakukan itu supaya disebut sebagai seorang pemberani dan ucapan itu telah dilontarkan. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut dibawa, maka dia diseret dengan wajahnya, terjerembab di tanah, sampai dia pun dilemparkan di neraka. Kemudian ada orang yang belajar agama dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran. Lalu orang itu didatangkan, lalu Allah memperlihatkan nikmatnya dan orang itu pun mengenalinya. Allah berkata, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Orang itu menjawab, aku telah belajar agama, mengajarkannya dan aku telah membaca Al-Quran. Allah berkata, engkau dusta. Akan tetapi engkau belajar agama supaya disebut orang alim dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut qori, dan ucapan itu telah dilontarkan. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut dibawa, maka dia pun diseret dengan wajahnya, terjerembab di tanah,
sampai dia pun dilemparkan di neraka. Kemudian ada seorang laki-laki yang diberikan kelapangan oleh Allah dan menganugerahinya segala macam harta. Lalu dia pun didatangkan, lalu Allah memperlihatkan nikmatnya itu dan orang itu pun mengenalinya. Allah berkata, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu?" Orang itu mengatakan, "Aku tidak meninggalkan satu jalan pun sebagai peluang untuk berinfak melainkan aku berinfak di situ semata-mata karenamu." Allah berkata, "Kau bohong, kau melakukan seperti itu supaya disebut dermawan dan ucapan itu telah dilontarkan." Maka orang itu diperintahkan untuk dibawa, lalu dia pun diseret dengan wajahnya, terjerembab di tanah. Kemudian dia dilemparkan di neraka. Nah kaum muslimin jadi ucapan Neng Umi Laila itu salah. Walaupun kita tahu niat beliau baik melatih orang untuk bersedekah. Tapi lebih baik lagi jika ia menyuruh jamaahnya untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi jika takut ria. Bukan malah menyebut sedekah gak ikhlas gak apa-apa yang penting banyak. Dan berikut adalah penjelasan Ustadz Firanda supaya kita ikhlas dalam bersedekah. Kiat-kiat apa saja supaya sedekah ini memang ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita sedekah untuk tidak ketahuan ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi." Kalau kalian tampakkan sedekah itu baik, enggak jadi masalah, yang penting ikhlas. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan sedekah lantas kalian berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Allah sebut fakir miskin apa? Anda yang berusaha cari fakir miskin. Kenali siapa orang miskin di kampung misalnya. Jangan sampai Anda bilang, yang miskin daftar, jangan, kasihan. Iya kasihan, sehingga dia nanti harga dirinya jatuh. Anda cari informasi mana yang miskin, Anda antar langsung. Kirim orang atau Anda sendiri yang datang, sehingga menjaga apa? Menjaga harga dirinya. Ya. Nggak usah juga tulis uang sedekah. Jangan, nggak usah kasih nama, apalagi tulis uang zakat. Dia nggak enak, udah kasih aja, kasih, nggak usah tulis macam-macam. Ya. Apalagi bilang ini uang bunga ya, bunga riba. Ya jangan ya. Boleh, uang pendapat yang kuat, bunga riba boleh kita kasihkan kepada fakir miskin. Dan itu bukan sedekah bagi kita, karena itu kalau kita itu bukan sedekah. Sedekah itu dari harta yang apa? Halal. Itu adalah untuk membebaskan kita dari harta yang haram. Maka bagaimana caranya? Kita boleh berikan kepada fakir miskin ya. Jadi sampai para ulama menyebutkan kalau kita beri uang zakat, yang kita tahu orang tersebut miskin, tidak usah kita bilang uang zakat. Kapan kita perlu sebutkan ini uang zakat? Kalau orang itu kita ragukan dia berhak menerima zakat atau tidak. Kalau kita ragukan, kita perlu bilang ini uang zakat loh. Sehingga kita tahu dia jangan-jangan dia saya tidak berhak, maka jangan kasih. Ya, tapi kalau kita tahu dia udah miskin, ada guru TPA miskin, kita tahu utangnya banyak, sudah nggak usah bilang uang zakat, kasih aja untuk menjaga harga apa? Harga dirinya. Jadi mau saya di antara cara untuk ikhlas, kita datang ke orang miskin, kasih atau kirim anak buah kita suruh apa? Suruh ngasih ya. Dan kita sembunyikan, jangan ceritakan sama orang lain. Nggak usah bilang tadi pagi alhamdulillah saya kasih orang, nggak usah. Apalagi tulis di Facebook, nggak usah ya. Udah diam-diam aja. Nah kaum muslimin jadi itulah tadi penjelasan Ustadz dari Firanda Andirja. Jadi di sini kita tahu kalau takut gak ikhlas ya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah kaum muslimin walau sedekah secara penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja. Tapi kalau takut gak ikhlas ya lakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.